Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa ya di Telkom University, baik Telkom University kampus di Bandung, ya Telkom University kampus Jakarta maupun kampus Surabaya ya. Semuanya hadir pada acara sosialisasi MBKM internal ya dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kampus Merdeka. Rekan-rekan mahasiswa semua, ya kita di MBKM di tahun 2024 ini ya terus kita gulirkan ya dan terus kita lakukan perubahan-perubahan, terus kita lakukan inovasi-inovasi ya untuk mendukung memfasilitasi mahasiswa di Telkom University untuk mengikuti kegiatan MBKM ya. Kegiatan MBKM ini rekan-rekan mahasiswa ini ada ya diatur di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ya bahwa mahasiswa mendapatkan hak ya pembelajaran di luar program studi itu maksimal 3 semester. Ya, 1 semester itu di luar prodi di dalam perguruan tinggi dan 2 semester di luar prodi di luar perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, cara kali ini adalah untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa kegiatan pembelajaran di luar program studi di dalam PT. Ya, jadi MBKM internal ini adalah kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja di internal Telkom University seperti itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa bahwa MBKM internal maupun MBKM eksternal ini tujuannya sama ya. Jadi memang untuk arahan Mas Menteri bahwa setiap mahasiswa saat ini memang perlu adanya salah satu atau dua gitu ya kesempatan yaitu kolaborasi dan adanya kegiatan yang sifatnya mengarah ke transformasi digital gitu ya. Jadi baik MBKM yang diselenggarakan oleh eksternal maupun internal tetap mengarah kedua hal itu ya, adanya kolaborasi dan adanya transformasi digital. Sehingga kita hari ini akan coba memberikan informasi ya kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja di Telkom University ya, baik Telkom University kampus pusat Jakarta maupun Surabaya ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kegiatan MBKM internal ini sebetulnya tidak gitu ya, masih menjadi bagian dari 9 bentuk kegiatan pembelajaran ya. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan MBKM itu kan ada 9 ya. Ada magang, ada studi independen, ada riset, ada proyek kemanusiaan, ada asistensi mengajar ya dan seterusnya. Nah, MBKM internal ini banyak ya nanti disampaikan juga oleh rekan-rekan BPA ya Pak Bari dan tim ada program apa saja ya di MBKM internal ini dan memang ini sudah ke semester keempat ya semester keempat dan ini ke yang kita buka ya untuk MBKM internal banyak ya direktorat-direktorat yang mengikuti ya kegiatan untuk MBKM internal ini. Nah, di antaranya ada Direktorat Kemahasiswaan, ya, Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis, Direktorat Akademik, ya, Direktorat Pascasarjana dan Advanced Learning, ya, Direktorat PUTI, ya, Pusat Teknologi Informasi, lalu COE, ya, membuka juga program MBKM. Nah, nanti bisa dilihat ya program-program apa saja yang ditawarkan apakah itu magang atau riset atau kewirausahaan ya bisa dilihat. Oke, selanjutnya adalah bahwa tujuan MBKM ini rekan-rekan mahasiswa ada dua gitu ya. Kalau dalam pertukaran pelajar ada tiga, tetapi kalau selain pertukaran pelajar yang bentuknya kegiatan,
yaitu untuk memperkuat ya kompetensi sesuai dengan program studinya, dan yang kedua yaitu memperluas ya atau memperkaya ya kompetensi rekan-rekan mahasiswa semua seperti itu. Jadi apa namanya, rekan-rekan mahasiswa ketika mengikuti kegiatan MBKM, memang yang diasah itu tidak hanya hard skill, tetapi soft skill ya. Karena di dunia kerja pun nanti yang paling dibutuhkan adalah soft skill ya, seperti itu. Jadi memang kalau secara hard skill saya yakin rekan-rekan mahasiswa kompetensinya sangat baik ya, tetapi soft skill ini perlu menjadi concern juga bahwa perlu diasah ya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kesempatan, tidak usah jauh-jauh ya keluar kota, tidak usah jauh-jauh keluar pulau ya, di MBKM internal di Telkom University pun bisa dan bisa dianggap sebagai kegiatan MBKM. Nah, nanti dijelaskan juga gitu ya, unit kerja apa saja yang ada. Nah, lalu berapa jumlah konversinya? Ini bisa hingga 20 SKS ya, rekan-rekan. Jadi 10 sampai 20 SKS, tergantung program nanti, program bentuk kegiatannya seperti apa ya. Nah, untuk mahasiswa yang bisa ikutan gitu nanti di atas semester 5 ya, sesuai dengan panduan MBKM 2023. Ya, jadi minimal semester 5 sudah boleh mengikuti kegiatan MBKM dan dikonversi 10 hingga 20 SKS ya. Seperti itu. Nah, silahkan rekan-rekan mahasiswa semua ya simak dengan baik ya bagaimana tata cara pendaftaran kegiatan MBKM saat ini menggunakan aplikasi Simka, karena sebelumnya untuk kegiatan MBKM kita menggunakan form ya, menggunakan form secara online, menginput ke sana ya. Nah, ini saat ini kita akan menggunakan satu aplikasi yang namanya SIMKA ya, Sistem Informasi Kampus Merdeka. Nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman PPA ya. Oke, baik, demikian ya dari saya. Terima kasih. Mangga Mbak Isa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Maki atas tadi pembukaan sekaligus mungkin gambaran ya Pak, gambaran terkait dengan MBKM internal ini. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang bingung terkait dengan apa sih program MBKM internal itu. Mungkin saat ini taunya mungkin cuman MBKM seperti pertukaran mahasiswa atau MSIB, kemudian proyek di desa dan lain-lain. Nah, ternyata Telkom University ini punya loh MBKM internal seperti itu. Nah, mungkin kita akan membahas terkait dengan MBKM internal dan juga aktivasi dengan aplikasi SIMKA, tapi sebelumnya dimohon untuk teman-teman mahasiswa yang hadir untuk dapat merubah namanya ya. Jadi bagi yang mahasiswa Telkom University kampus utama dapat di awalnya TUC_ nama, kemudian yang di kampus Jakarta TUKJ_ nama, untuk yang di kampus Surabaya TUS_ nama, seperti itu. Ya, mungkin bisa dapat diganti terlebih dahulu namanya nih, biar kita tahu dari kampus mana aja yang sudah hadir, seperti itu. Oke, nah kita juga banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Talk to BPA ya di web bpa.telkomuniversity.ac.id terkait bagaimana sih pendaftaran untuk MBKM internal ini, kemudian penggunaan SIMKA, mungkin masih banyak yang bingung, banyak yang sudah masuk tapi bingung apa yang harus dilakukan terkait aktivasinya. Nah, mohon teman-teman di sini dapat menyimak baik-baik untuk pemaparan terkait dengan program MBKM internal, pendaftarannya seperti apa, kemudian syaratnya bagaimana, nanti kegiatannya seperti apa, seperti itu ya. Untuk teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada pemaparan terkait dengan MBKM internal dan juga aktivasi SIMKA, Sistem Informasi Kampus Merdeka Telkom University, yang akan dipaparkan oleh Kepala Urusan Pengembangan MKLP dan RPL Telkom University kepada Bapak Muhammad Hablul Bari. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Isa ya atas tadi bridgingnya. Izin teman-teman mahasiswa semuanya, saya share screen ya.
Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Oke. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Isa dan Pak Maki gitu ya, bahwa sebenarnya MBKM internal ini merupakan program Universitas Telkom yang digunakan untuk mewadahi gitu ya, minat mahasiswa terkait kegiatan MBKM. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya yang masih menjadi tanda tanya besar gitu ya bagi teman-teman mahasiswa, terutama yang semester depan ganjil depan itu masuk di semester 5. Mungkin kemarin di saya ada beberapa pertanyaan, bedanya apa Pak MBKM itu dengan kegiatan KP? Bedanya apa namanya kegiatan MBKM ini dengan MSIB dan lain sebagainya. Masih banyak pertanyaan seperti itu. Ya, sebenarnya kami maklum gitu ya, karena memang masih simpang siur informasi yang tersebar di lingkungan Universitas Telkom gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa MSIB itu beda dengan MBKM. Terus MBKM kenapa ada MBKM internal dan MBKM eksternal? Terus kemudian ada MBKM terus KP apa bedanya gitu. Nah, mungkin kita coba luruskan di siang hari ini supaya teman-teman mahasiswa itu mendapatkan informasi valid terkait kegiatan MBKM ini, khususnya MBKM internal. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Isa gitu ya, saya di sini mewakili teman-teman BPA ingin coba meluruskan gitu ya, kegiatan MBKM itu apa dan hak kewajiban yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh mahasiswa terkait kegiatan MBKM ini apa saja, seperti itu. Nah, mungkin tadi sudah disinggung gitu ya sama Pak Maki gitu, bahwa sebenarnya kalau kita ngomong kegiatan MBKM itu ada sebenarnya 9 bentuk kegiatan pembelajaran atau kita kenal sebagai BKP. Ya, jadi kalau kita ngomong MBKM, 9 BKP ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi tidak hanya magang, tidak hanya kerja praktek, tidak hanya riset, tidak hanya studi independen, tapi ada 9 bentuknya. Jadi kalau kita ngomong MBKM itu bentuknya ada 9. Kalau MSIB berarti masuknya adalah magang atau studi independen. Kemudian ada yang pertukaran pelajar, berarti bertukar ke belajar di universitas rekanan. Kemudian universitas rekanan ada yang belajar di Universitas Telkom dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomong MBKM, nah ini ada 9 bentuk kegiatannya. Dan ini adalah hak teman-teman mahasiswa. Ya, jadi kalau kita ngomong MBKM, teman-teman bisa melakukan pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, bela negara, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, terus kemudian yang terakhir desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dan ini adalah sah gitu ya, bentuk kegiatan ini diakui oleh Dikti. Artinya kalau teman-teman itu memiliki atau punya pengalaman di kegiatan ini sebenarnya teman-teman berhak untuk dilakukan konversi dalam bentuk SKS ya. Jadi 9 ini yang resmi, yang sah gitu diakui oleh Dikti. Jadi kalau teman-teman punya riwayat kegiatan ini, nah itu artinya teman-teman berhak untuk mendapatkan konversi SKS di prodi masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu adalah hak teman-teman gitu ya untuk mendapatkan konversi SKS, bagaimana supaya konversi SKS itu bisa dilakukan? Nah, untuk mendapatkan konversi SKS ini maka kita harus tahu betul. Nah, dalam MBKM ini kita bagi menjadi 3 pihak ya, khususnya di Universitas Telkom ya. Jadi dalam pelaksanaan MBKM ini kita bagi menjadi 3 pihak, yaitu pihak owner, administrator, dan implementer. 3 pihak ini bekerja secara berkesinambungan. Program owner adalah pihak yang menyediakan program. Nah, ini kita bagi menjadi 2, unit internal dan unit eksternal. Kalau unit internal yang menyelenggarakan adalah unit-unit atau direktorat di bawah atau di dalam Universitas Telkom, termasuk Universitas Telkom kampus cabang dan yang ada di Jakarta, Surabaya, maupun nanti yang ada di Purwokerto. Kalau misalnya sudah bergabung berarti berhak menyelenggarakan MBKM internal, dan bisa dari misalnya mahasiswa Bandung ingin melakukan magang di Surabaya, itu sebenarnya terhitung di unit internal seperti itu. Nah, terus kemudian yang unit eksternal bagaimana? Ini kemarin kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti sosialisasi MSIB, kemudian program kampus mengajar dan sejenisnya, ini adalah penyelenggaranya adalah unit eksternal. Maka dari 2 definisi ini kita bisa bedakan mana MBKM internal dan mana MBKM eksternal.
Untuk MBKM internal berarti penyelenggaranya adalah unit-unit di dalam Universitas Telkom atau di bawah naungan Sivitas Universitas Telkom seperti itu. Nah, terus kemudian program owner bertugas untuk menyediakan program. Nah, nanti berarti teman-teman berkegiatan di bawah program owner ini. Yang melakukan penilaian adalah program owner, evaluasi dan seterusnya sampai laporan akhir itu di bawah naungan program owner. Terus kemudian administrator bagaimana? Administrator adalah yang mencatat setiap kegiatan teman-teman ketika melakukan kegiatan MBKM. Jadi kalau misalnya hanya owner saja, teman-teman langsung magang di sana, tidak dicatatkan oleh administrator, maka otomatis teman-teman tidak berhak untuk mendapatkan konversi SKS-nya. Ya, jadi peran administrator ini penting gitu ya, walaupun teman-teman magang, misalnya magang 2 bulan di PT A misalnya, tapi teman-teman tidak mencatatkan, Pak, saya pernah mengikuti magang di PT A, maka teman-teman tidak berhak mendapatkan konversi SKS. Artinya teman-teman masih wajib mengikuti kegiatan perkuliahan secara normal. Kemudian yang terakhir adalah program studi atau kita sebut sebagai implementer. Implementer ini yang melakukan konversi SKS-nya. Jadi pencatatan yang dilakukan oleh BPA ini kemudian kita teruskan ke program studi untuk dikonversi, istilahnya seperti itu. Jadi walaupun teman-teman ini dicatat di BPA, tapi kalau program studi tidak merestui konversinya, maka konversi SKS ini menjadi tidak berlaku seperti itu. Jadi ya udah ikut magang saja tanpa ada konversi. Seperti itu ya. Mungkin ini secara umum gitu ya. Kalau mungkin lebih lanjut terkait MBKM ini nanti mungkin bisa dilihat di penjelasan-penjelasan sebelumnya di media kami di YouTube atau di Instagram, itu juga sudah jelas. Bahkan kita juga sudah share panduan MBKM, itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, terus kemudian tadi ada yang bertanya gitu ya, terkait tadi juga sudah disinggung oleh Pak Maki terkait pelaksanaan MBKM di Universitas Telkom. Mulainya di semester berapa? Nah, di aturan di internal Universitas Telkom, seluruh kegiatan MBKM yang sah itu dimulai ketika mahasiswa sudah masuk di semester 5. Artinya mahasiswa semester 1 sampai semester 4 tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan MBKM baik di internal maupun di eksternal. Nah, jadi secara kurikulum semester 1 sampai semester 4 mahasiswa wajib belajar di program studi masing-masing gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti dilihat di sini kalau kita amati sebentar. Nah, di sini 1 sampai 4 berarti teman-teman tetap mengikuti mata kuliah wajib prodi, mata kuliah wajib fakultas. Kemudian di semester 5, nah ini bisa mengikuti kegiatan MBKM dengan ketentuan sebagai berikut. 1 semester atau 20 SKS di luar program studi di perguruan tinggi yang sama, dan 2 semester atau setara 40 SKS di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar program perguruan tinggi atau mitra. Ya, jadi haknya itu memang untuk melakukan MBKM ini teman-teman berhak dalam 3 semester. Tapi untuk internal hanya dibatasi 1 semester, 2 semester itu diberikan ketika teman-teman ingin melakukan kegiatan MBKM di luar program studi seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin jelas gitu ya tadi seperti yang juga sudah pernah disinggung gitu. Jadi minimal memang semester 5, terus kemudian maksimal untuk internal hanya 1 semester, 2 semester lainnya bisa mengikuti di luar perguruan tinggi seperti itu, di luar Universitas Telkom. Nah, terus kemudian kemarin ada yang bertanya, Pak, bedanya ini dengan KP apa sebenarnya? Mungkin bagi mahasiswa yang menginjak di semester 6 atau semester 5 yang akan datang gitu kan, bertanya gitu, bedanya apa ini dengan KP? Nah, kalau KP adalah kegiatan magang yang diwajibkan. Tetapi kalau MBKM ini sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi ini adalah hak dari teman-teman mahasiswa ketika ingin magang dan tidak perlu melakukan kegiatan pembelajaran lanjutan. Artinya pembelajaran yang teman-teman lakukan di tempat magang itu bisa dikonversi menjadi SKS di transkrip atau dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah seperti itu. Jadi kegiatan MBKM ini bukan kewajiban melainkan hak teman-teman untuk dapat diterima, untuk dapat direkognisi kegiatannya menjadi suatu SKS. Nah, kurang lebih seperti itu ya perbedaan antara KP dan magang dan MBKM.
Terus kemudian, nah ini bagaimana alurnya yang menjadi pertanyaan. Nah, pertama tentunya kita akan menyampaikan informasi. Jadi teman-teman ini diharapkan untuk menggali informasi lebih dalam gitu ya terkait MBKM yang ingin dituju. Nah, karena ini sesinya adalah MBKM internal, maka nanti yang dipaparkan adalah program-program yang ada di internal Universitas Telkom, di direktorat-direktorat, di unit-unit yang ada di dalam Universitas Telkom. Tadi juga sudah disinggung bahwa keunggulan MBKM internal ini teman-teman tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk tempat transport, penginapan di lokasi magang dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tetap ikut magang di sini sambil kuliah misalnya. Jadi kalau ikut 10 SKS magang internal terus kemudian 10 SKS masih kuliah normal, itu masih memungkinkan di kegiatan MBKM internal ini. Nah, nanti diharapkan setelah ini teman-teman menggali lebih dalam informasi terkait MBKM, kegiatan MBKM yang ditawarkan sehingga ada keterkaitan. Ini nanti kegiatannya mau ngapain sih selama 4 bulan atau 1 semester ke depan? Kalau dirasa ini cocok dengan passion teman-teman, maka tidak ada salahnya gitu langsung kontak, terus kemudian nanti langsung kontak PIC-nya untuk detailnya seperti apa, nanti langsung bisa konsultasi ke dosen wali, kemudian nanti mendapatkan persetujuan Kaprodi dan seterusnya. Nah, sehingga kalau di sini setelah teman-teman mendapatkan informasi lebih detail, kemudian konsultasi ke dosen wali, kalau misalnya ini cocok dengan rencana pembelajaran atau RPS nanti yang sudah dikonsultasikan dengan dosen wali, maka nanti mendapatkan persetujuan oleh Kaprodi, terus kemudian baru bisa mendaftar. Nah, kalau ini tidak dilakukan, misalnya ini langsung di bypass gitu ya, Pak, ini saya sudah mendapat informasi, terus kemudian saya pengen langsung daftar tanpa ada konsultasi. Dampaknya apa sebenarnya? Ya sebenarnya nggak masalah kalau misalnya teman-teman langsung daftar gitu, tapi dampaknya adalah seperti yang saya sampaikan di awal. Tanpa ada persetujuan dari Kaprodi, dari pihak Prodi, maka hak teman-teman untuk mendapatkan konversi itu menjadi gugur. Jadi teman-teman tetap melakukan registrasi perkuliahan seperti biasanya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Padahal kan sebenarnya kegiatan MBKM ini cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran ya. Misalnya di tempat di perusahaan gitu selama misalnya kurang lebih 4 bulan magang, terus didapat pekerjaan, tapi masih tetap ikut kuliah, jatuhnya kalau di total mungkin ya sekitar 40 SKS kalau dikonversi harusnya. Nah, itu yang sangat kita coba hindari seperti itu. Jadi untuk menghindari kejadian seperti itu, maka diharapkan teman-teman tetap konsultasi ke dosen wali dan mendapatkan approval dari Kaprodi. Nah, terus kemudian melakukan pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran, pengumuman penerimaan, baru kemudian pelaksanaan kegiatan MBKM, mendapatkan nilai, terus kemudian dikonversi di prodi masing-masing. Ya, kurang lebih alurnya secara umum seperti itu. Nah, ini kurang lebih timelinenya ya teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir seperti yang disampaikan di poster, kemudian ini adalah masa pendaftaran MBKM ya, pendaftaran mahasiswa di 16 Juli sampai 5 Agustus. Ini adalah batch 1 gitu ya. Jadi kalau memang ada, nah ini mungkin pertanyaan kenapa ada batch 2 di sini. Ini sebenarnya opsional. Ini tidak langsung dibuka nanti ya. Ini ketika misalnya kuota ini sudah terpenuhi, maka batch 2 ini tidak akan kami buka. Nah, tapi ya ini tergantung kondisi. Kalau batch 1 ini masih memungkinkan untuk ada lowongan yang dibuka, maka batch 2 akan tetap berlanjut untuk proses pendaftaran MBKM internal ini. Kemudian akan ada seleksi substantif oleh program ownernya sampai tanggal 23 Agustus. Kemudian di 26 Agustus ini nanti program owner akan menginformasikan secara personal seluruh mahasiswa melalui platform SIMKA itu tadi. Nah, nanti akan kita coba jelaskan bagaimana cara penggunaan SIMKA itu sendiri. Kemudian fiksasi mahasiswa MBKM internal dari program owner, nanti ada SK-nya, ada surat keterangannya, kelulusannya, terus ini nanti yang dijadikan Kaprodi, jadikan Prodi untuk mendaftarkan mahasiswa sebagai mahasiswa MBKM dengan konversi yang tertera pada aplikasi SIMKA tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tadi tidak mendapatkan persetujuan Kaprodi, maka SK ini mungkin tidak akan muncul gitu ya. Jadi misalnya di bypass saja, nggak lewat BPA misalnya. Pak, saya pengen magang di Putih misalnya, langsung daftar. Saya kebetulan kenal nih orang dalam Putih.
Ya bisa, sebenarnya langsung bisa magang. Tapi dampaknya apa? Nah, teman-teman tidak mendapatkan konversi. Itu yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Jadi kalau dilihatnya mungkin effortnya jadi lebih berat gitu kan. Oh, teman-teman masih harus ikut magang, mendapatkan penugasan di tempat magang, terus kemudian masih harus tetap ikut kuliah. Nah, bisa kalau memang bisa mengikuti nilainya bagus semua sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya jadinya semua turun, nah itu yang dirugikan seperti itu. Nah, terus kemudian di MBKM internal ini apa saja yang ditawarkan? Nah, ini dari 9 BKP ini ada 3 BKP yang ditawarkan di MBKM internal. Ini sebenarnya masih terus berkembang ya, teman-teman. Untuk saat ini yang terdata di kita sekitar 35 program dan ini masih tetap terupdate. Jadi nanti bakalan kita update secara berkala di Instagram dan link yang nanti kita akan sediakan. Ini sementara saat ini masih 35 dan terus berkembang mungkin sampai 40 dan 45 mungkin ya kalau dilihat dari proyeksinya. Seperti itu dari 35 ini yang ditawarkan memang ada 3 BKP yaitu magang atau kerja praktek ada 29 kegiatan, riset penelitian 2 kegiatan, studi atau proyek independen ada 1 kegiatan. Ya, jadi kurang lebih sebanyak ini memang dominan masih di magang atau kerja praktek dengan nilai konversi yang ditawarkan itu beraneka ragam, ada yang 10 SKS, ada yang sampai 20 SKS. Untuk MBKM internal ini memang kita batasi langsung saja kita state ke program owner untuk membuat suatu program dengan konversi minimal 10 SKS ya. Jadi yang ditawarkan memang tidak ada yang SKS-nya di bawah 10 SKS sehingga mungkin nanti cukup memberatkan kalau teman-teman harus ikut magang tapi tidak dikonversi seperti itu. Nah ini, jadi nanti ini terus terupdate ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tetap melihat IG BPA, kemudian nanti tetap mengupdate link yang ada di bawah ini ya. Jadi untuk lowongan-lowongan informasi terkait MBKM internal, teman-teman bisa mengakses link ini https:/telu.ac.id/mbkm24ganjil. Nah, informasi-informasi terkait MBKM ini nanti bisa teman-teman dapatkan. Misalnya, Pak, saya pengen lebih tahu detail terkait magang di BPA. Nah, itu di situ sudah ada slide-nya. Jadi, teman-teman bisa langsung melihat jadi apa yang perlu dicari dalam slide ini sebenarnya? Tujuan kegiatannya, ngapain? Terus kemudian timeline-nya dari mana? Dari hari kapan? Dari hari apa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terus kemudian penilaiannya seperti apa? Capaian pembelajarannya apa saja? Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui sebelum mengikuti kegiatan MBKM. Kenapa demikian? Supaya teman-teman punya bayangan gitu ya. Ketika mengikuti kegiatan MBKM ini, nanti teman-teman di dalamnya ngapain aja. Jangan sampai teman-teman, udahlah saya pengen FOMO aja ikut teman-teman, ikut yang lain MBKM, pas masuk ternyata skillnya nggak pas. Ternyata karena nggak pas, daripada nganggur akhirnya ikutlah bantuin paling nggak nyetak dokumen, bawain makanan, kan sayang kalau seperti itu. Makanya untuk menyesuaikan kemampuan, teman-teman pastikan mengetahui terlebih dahulu capaian pembelajaran yang ingin dicapai yang ditawarkan dari setiap program. Nah, ini ada semua di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nanti di link ini. Nah, ini nanti tolong dikopikan ya Kak Fatimah, Kak Isa gitu ya di chat. Ini nanti bisa teman-teman update. Ini nanti bakalan kita update kalau ada program baru yang ditawarkan. Ya. Jadi ini yang dijadikan pegangan ketika Anda konsultasi dengan dosen wali, nah ini silahkan dibawa. Ini programnya seperti ini Pak, ini programnya seperti ini Bu, capaian pembelajarannya seperti ini, timelinenya seperti ini, penilaiannya nanti seperti ini. Kira-kira ini nanti bisa dikonversi menjadi mata kuliah apa ya? Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, terus kemudian kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi terkait slide-slide dari program owner ini, kemudian bagaimana? Nah, proses pendaftaran gitu ya. Seperti yang sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Maki, proses pendaftaran ini memang sebelumnya dilakukan secara manual melalui pengisian form dan lain sebagainya. Nah, di periode ini kita akan coba melakukan pendaftaran menggunakan platform berbasis web yang kita sebut sebagai SIMKA. Nah, nanti akan kita tunjukkan bagaimana pengoperasian SIMKA ini ketika dilihat role-nya adalah sebagai mahasiswa dan apa yang harus dilakukan ketika mendaftar.
Ya, jadi paralel saja, silahkan teman-teman melihat aplikasi SIMKA di PC masing-masing, di laptop masing-masing. Alamatnya adalah simka.telkomuniversity.ac.id ya. simka.telkomuniversity.ac.id. Nanti tampilan pertamanya seperti ini. Silahkan teman-teman masuk menggunakan akun SSO dan masukkan kode yang tertera di layar. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi SIMKA ini, mungkin kita harus tahu terlebih dahulu proses garis besar, proses bisnis dari SIMKA ini seperti apa. Jadi role-nya di SIMKA ini nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung skip saja sebenarnya ya. Jadi ini ada 10 proses yang bisa yang harus dikerjakan gitu ya. Ini kita 10 proses ini sudah kita klasifikasi berdasarkan warnanya. Nah, kalau yang hitam ini berarti oleh administrator, kalau yang orange ini berarti oleh program owner, kemudian yang hijau ini adalah yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau yang biru itu adalah dilakukan oleh setiap prodi ya. Nah, proses 1 dan proses 3, oke lah, kita nggak perlu bahas ya, karena ini bukan ranah dari mahasiswa, termasuk program owner juga kita tidak bahas, tapi yang perlu kita lihat adalah di step 5. Nah, step 5 adalah pendaftaran mahasiswa ini dapat dilakukan ketika yang pertama tadi ya, master data sudah diinputkan oleh BPA atau administrator. Master data ini apa saja? Yaitu kalender akademik, BKP kegiatan, dan lain sebagainya. Ini sudah kita pastikan ini sudah diinputkan ya. Jadi master data untuk step pertama ini sudah kita lakukan oleh BPA. Jadi dapat dibilang ini sudah aman step 1. Step yang kedua adalah program owner memasukkan RPS dan mendaftarkan kegiatan MBKM. Nah, kalau kita lihat di timeline yang tadi, ini juga sudah aman ya. Jadi program owner mendaftarkan kegiatannya dan sudah diverifikasi. Terus kemudian dilihat RPS-nya juga sudah lengkap, artinya step yang kedua ini juga sudah aman. Step yang ketiga, nah ini administrator lagi, admin BPA melakukan konfirmasi terkait program MBKM yang didaftarkan. Ini juga sudah kita lakukan ya, artinya program-program yang dikirimkan ke kita oleh program owner di unit-unit terkait sudah kita konfirmasi dan akan dibuka di semester ganjil. Seperti itu. Jadi artinya step ketiga ini sudah clear. Nah, sekarang adalah masuk di step keempat. Sebelum kita bisa masuk ke step kelima. Step keempat adalah pengisian blok MK. Nah, ini pentingnya, kalau step keempat ini tidak dilakukan di prodi masing-masing, maka di step kelima ini mahasiswa tidak akan bisa melakukan pendaftaran. Nah, di step keempat ini apa sih sebenarnya? Jadi, prodi harus melakukan mapping atau pemetaan mata kuliah terhadap 9 BKP yang mungkin bisa dilaksanakan di prodinya masing-masing. Misalnya, magang. Nah, Kaprodi harus memetakan, magang ini bisa dikonversikan ke mata kuliah kerja praktek misalnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka di step 5 ini mahasiswa bisa mendaftar kegiatan yang ada di BKP magang. Oke. Nah, terus BKP yang lainnya bagaimana? BKP yang lainnya tidak akan muncul ketika prodi belum memetakan mata kuliah konversi di BKP tersebut. Ya. Jadi di step keempat ini kalau prodi belum memetakan, dapat dipastikan mahasiswa tidak akan bisa melihat lowongan-lowongan yang tersedia yang sesuai dengan BKP 9 BKP tadi. Ya, jadi walaupun nanti bisa login gitu ya, bisa login SIMKA, terus mau daftar nggak akan mungkin muncul gitu ya lowongan-lowongan yang sudah terdaftar, yang sudah didaftarkan di BPA. Karena apa? Karena prodi belum memetakan mata kuliah konversi berdasarkan BKP magang, BKP MBKM-nya. Ya. Jadi ini menjadi perhatian bahwa mahasiswa tidak bisa mendaftar kalau prodinya belum memetakan mata kuliah konversi berdasarkan BKP-nya. Nah, ini yang nanti coba di follow up juga. Kalau misalnya teman-teman, Pak, saya nggak bisa melihat lowongan magangnya, ini lihatnya di mana? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, kalau belum muncul lowongan MBKM-nya, kemungkinan adalah prodi belum memetakan blok mata kuliah berdasarkan BKP-nya. Oke, nah kalau sudah, misalnya udah dipetakan, mahasiswa nanti bakalan muncul kegiatan-kegiatan yang bisa didaftarkan. Kemudian
Nah, nanti oleh program owner, dari sisi program owner bisa melihat yang mendaftar di programnya apa saja. Ada muncul nanti list-listnya, kemudian bisa di-approve atau bisa di-reject. Nah, di step 6 ini. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa yang mendaftar, maka program owner nggak akan ngecek ya di step ke-6 ini. Kemudian kalau sudah approve gitu ya dari program owner, maka langsung program berjalan, terus kemudian nanti bisa ngisi logbook. Pengisian logbook ini terserah dari program owner ya, pengennya misalnya seminggu sekali dievaluasi, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, itu tergantung dari kebijakan program owner masing-masing. Jadi step 7 dan 8 ini diisi oleh mahasiswa. Kemudian ini setelah pengisian logbook ini selesai, maka Prodi juga bisa melihat laporan atau logbook bulanan setiap mahasiswa yang diajukan di setiap masing-masing kegiatan MBKM di unit-unit terkait gitu ya. Terus kemudian nanti kalau sudah selesai, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengupload laporan, kemudian nilai baru bisa diisikan oleh program owner seperti itu. Ini adalah 10 proses yang dijalankan di aplikasi SIMKA. Jadi nanti jangan bingung ketika misalnya masuk SIMKA gitu, terus Pak, di saya kok nggak muncul lowongannya. Kemungkinan yang terjadi adalah step 4 belum dilakukan. Nah, nanti bisa konfirmasi ke prodi masing-masing sehingga nanti bisa dipetakan gitu ya. Langsung konsultasi ke tim PIC MBKM-nya misalnya, Pak, ini saya harusnya ada lowongan magang, tapi ternyata magangnya kok nggak muncul. Nah, berarti Prodi diminta untuk memetakan kegiatan atau BKP magang ke mata kuliah tertentu. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi kasusnya seperti ini. Misalnya ada kegiatan MBKM, BKP-nya adalah proyek kemanusiaan. Wah, ada nih lowongan proyek kemanusiaan, misalnya menolong korban gempa di Jawa Barat misalnya, kebetulan gitu ya, ada di sana, terus kemudian pengen coba normalisasi dampak gempa di daerah tersebut. Nah, ini harusnya bisa nih, ada lowongannya juga nih dibuka, tapi ternyata di saya nggak muncul. Nah, terus pas dikonfirmasi ke Prodi, Pak, ini nggak muncul ini Pak, proyek kemanusiaan, apakah bisa dipetakan dulu? Nah, kemungkinan Prodi juga bisa menolak, jangan, ini bukan kompetensi yang diharapkan di Prodi ini. Nah, jadi kemungkinannya seperti itu. Ya, bisa saja memang itu sengaja tidak dipetakan oleh Prodi, atau bisa saja Prodi memang belum memetakan karena ada kesibukan lain seperti itu. Nah, jadi nanti ini diperhatikan gitu ya. Terkait pendaftaran, Pak, ini kenapa nggak muncul, kurang lebih seperti ini gitu ya, gambaran masalahnya. Nah, mungkin supaya jelas gitu ya, kita akan coba lihat terkait bagaimana sih tampilan SIMKA itu sendiri dan bagaimana menu-menu yang ada di dalamnya mungkin ya. Sebentar, saya share. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ketika teman-teman pertama masuk SIMKA, yang muncul adalah seperti ini. Nah, kemarin banyak juga pertanyaan yang masuk, ini kenapa error seperti ini ya? Nah, ini penjelasannya adalah seperti ini. Jadi, ini sebenarnya bukan error. Jadi, gambar loading di profile ini karena memang foto profilnya belum di-set. Ya, jadi teman-teman ketika masuk, Pak, ini foto profilnya nggak masuk, kenapa nggak sinkron sama Igracia saja? Nah, ini panjang ceritanya. Jadi sebenarnya ini langsung bisa di-set saja nanti supaya tidak muncul gambar yang terkesan loading seperti ini, bisa di-set foto profilnya. Nanti bisa masuk ke profile, terus kemudian di sini diganti fotonya ya. Karena di sini fotonya masih no image, jadi yang muncul adalah seperti ini. Ya, nanti silahkan bisa dilengkapi, di sini nomor HP-nya bisa dilengkapi, terus kemudian foto yang terupdate bisa dilengkapi dan seterusnya ya. Mungkin itu tampilan di awal. Terus kemudian ketika kita masuk beranda, ini juga loading, Pak. Nah, ini kenapa ini loading? Nah, ini ceritanya seperti ini. Karena SIMKA ini adalah baru pertama kita coba
gunakan, maka data-data sebelumnya memang belum kita migrasi. Di tengah ini yang muncul adalah sebenarnya nanti adalah recap atau rekapitulasi data-data MBKM dari awal sebenarnya. Cuman karena datanya belum masuk, data yang kemarin belum kita importkan ke sini, sehingga di sini datanya masih kosong. Nah, kalau sudah terisi nanti seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan gitu ya. Kalau misalnya sudah terisi harusnya munculnya seperti apa. Jadi di sini itu adalah grafik per semester, masing-masing fakultas dan seterusnya. Nah, ini adalah yang muncul. Ini nanti bisa di sort gitu ya. Ini semester TA ini bisa dipilih nanti karena ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena ini baru pertama kali digunakan. Jadi belum ada listnya di sini. Ini nanti bisa dipilih. Terus kemudian BKP MBKM-nya ini juga harusnya sudah masuk kalau datanya ada gitu ya. Tapi kan ini datanya belum masuk sehingga di sini semuanya masih kosong. Sebenarnya ini tidak masalah gitu ya. Teman-teman masih bisa melakukan pendaftaran MBKM. Nah, bagaimana melakukan pendaftarannya? Nah, ini sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman bisa melihat program MBKM yang ditawarkan gitu ya. Dengan catatan tadi ya sudah dipetakan oleh prodi masing-masing. Ini kebetulan prodi ini akun mahasiswa yang saya gunakan adalah mahasiswa Teknik Biomedis. Kebetulan BKP magang sudah dipetakan. Sehingga di sini program-program magang bakalan muncul di sini semuanya. Ini ada direktorat. Nah, ini pemilik programnya bagian riset dan layanan TI. Ini nama kegiatannya Putih Advanced Internship Program Security IT dan seterusnya. Ya, ini yang BKP magang di sini bakalan muncul semua. Nah, ini semua magang nih. Nah, ini semua magang. Tapi yaitu tadi, kalau misalnya prodi belum memetakan mata kuliah per BKP, maka ini tidak akan muncul. Ini pasti nanti akan kosong. Sehingga teman-teman tidak bisa melihat informasi kegiatan yang terbuka. Nah, nanti statusnya ini bisa dilihat. Ini statusnya open. Kalau mau dilihat di sini harusnya ada nih. Nah, ini udah ada data programnya. Terus kemudian di sini capaian pembelajarannya juga sudah ada. Komponen nilainya di sini juga sudah ada nih. Terus dokumennya, pengen lihat RPS-nya di sini juga sudah ada, bisa di preview. Nah, jadi sudah lengkap gitu ya. Kita mau lihat yang mana, asalkan itu tadi BKP-nya, mata kuliah konversinya itu sudah dipetakan oleh prodi masing muncul. Nah, nanti silakan konfirmasi ke prodi gitu ya. Nah, terus pendaftarannya bagaimana? Nah, pendaftarannya mahasiswa bisa melihat di sini. Klik mahasiswa MBKM, terus kemudian pendaftaran. Nah, ini bakalan muncul data mahasiswa. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memilih programnya. Nah, di sini bakalan muncul nih program-program magang karena yang dipetakan adalah program magang. Program riset belum dipetakan. Sehingga di sini muncul magang semua dipilih. Saya misalnya pilih magang bagian pengembangan akademik. Nah, kita klik. Terus dimasukkan, silakan masukkan email dan nomor HP. Terus misalnya gitu ya, saya masukkan ini nomor HP-nya ini. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah MK konversi ya. Nah, di MK konversi ini, Pak, ini kenapa yang muncul cuma satu? Kembali lagi ke prodi. Kalau prodi belum memetakan mata kuliah konversi di program magang, maka ya nggak akan muncul. Ini kebetulan mappingnya ini cuma satu mata kuliah, sehingga yang muncul di sini hanya cuma satu. Nah, jadi nanti silakan kalau misalnya yang muncul cuma satu, dikonfirmasi lagi ke prodi, apakah tidak ada mata kuliah konversi yang lainnya. Ya, jadi di sisi mahasiswa hanya bisa mendelete gitu ya, tapi tidak bisa menambahkan. Jadi kalau misalnya dari prodi itu bisa mengkonversi sampai 10 mata kuliah, nah, teman-teman bisa pilih nih salah satunya. Oke lah, nggak perlu 10 saya ambil semua, saya ambil cuma 5. Nah, itu bisa dipilih, tapi nggak bisa menambahkan. Di sini nggak ada menu untuk menambahkan mata kuliahnya. Yang boleh menambahkan mata kuliah adalah di sisi prodi. Nanti di role prodi ini bisa menambahkan mata kuliah yang bisa dikonversi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman di mata kuliah konversinya hanya muncul satu MK saja, silahkan konfirmasi ke prodi untuk menambahkan mata kuliah yang mungkin dapat dikonversi.
Misalnya kita pilih gitu ya, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kelengkapan dokumennya silahkan diunggah. Ini surat rekomendasi, ini sama di Instagram BPA juga ada, di web BPA juga ada template-nya. Nah, template-nya juga bisa langsung di-download di sini. Kemudian unggah CV, ini sebenarnya untuk keperluan dari program owner menyeleksi gitu ya, CV dari teman-teman. Terus kemudian dokumen tambahan jika diperlukan. Nah, kalau sudah klik ajukan. Nanti kalau sudah diajukan bakal masuk ke BPA, kemudian kita akan lakukan verifikasi, kemudian setelah kita approve baru masuk ke program owner untuk dilakukan seleksi secara substansi seperti itu. Nah, kurang lebih alurnya seperti itu untuk melakukan pendaftaran. Kemudian ini untuk logbook ini juga sama. Ini kalau misalnya teman-teman diminta gitu, karena ini kita belum daftar program apapun, sehingga di sini nggak bisa gitu kita milih. Kalau misalnya tadi kita sudah daftar, di sini akan muncul program-program yang kita daftar, terus kemudian tahunnya langsung muncul, bulannya juga, terus kemudian pekan keberapa kita pilih, kemudian evidence kegiatan, rencana kegiatan, hasil kegiatan, hambatan, perbaikan, dan seterusnya. Ini kita masukkan di sini. Kemudian, nah di penilaian ini kita juga bisa melihat gitu ya penilaian, nanti program kegiatannya dipilih, terus kemudian ini kalau misalnya dari program owner belum mengirimkan nilai, kita bisa misalnya dikirimkannya via hard copy. Nah ini kita bisa unggah di sini. Misalnya tadi magang gitu ya, magang muncul, magang BPA, terus kita dapat hard copy, kita upload di sini, terus kita ajukan. Nah itu juga nggak masalah, nanti dari Prodi bakalan bisa langsung melihat. Kemudian di laporan ini, nah ini juga laporan pengajuan program MBKM ini sebenarnya bukan bukan ya sebenarnya tidak penting juga untuk diketahui mahasiswa gitu ya, karena di sini hanya laporan pelaksanaan kegiatan MBKM. Contohnya ini misalnya direktorat putih gitu ya, kuotanya 10. Nah, statusnya masih open berarti masih bisa di-apply seperti itu. Terus kemudian ini sebenarnya juga tidak perlu gitu ya. Paling yang nanti perlu dilakukan di sini gitu ya, di logbook dan di penilaian. Itu pun kalau misalnya dari program owner belum menginputkan nilainya. Nah, kalau misalnya ya saya stop ya. Coba kalau misalnya sudah ada datanya, saya coba share ya, supaya tidak bingung. Kalau sudah ada datanya, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nanti ya. Jadi ini muncul grafik tiap semester, ini bisa kita pilih. Ini ada tahun berjalan, kemudian BKPM BKM-nya ini juga ada muncul, terus kemudian penyelenggaranya juga ada, fakultasnya di sini ada, dan seterusnya, program studinya ada, dan seterusnya. Ini bisa kita tentuin. Nah, jadi tadi ya kesimpulannya ini sebenarnya bukan error. Kalau misalnya ini loading, ini tuh juga sebenarnya bukan error karena datanya masih belum ada, termasuk foto profil ini. Kalau kita setting foto profilnya, nanti akan muncul foto profilnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya pengen dilihat dari sisi program owner, tapi nggak perlu lah ya. Jadi yang penting dari sisi mahasiswa yang perlu dilihat adalah seperti itu gitu. Yang perlu diketahui bahwa ini kalau misalnya sudah masuk seperti ini untuk melakukan pendaftaran, berarti mahasiswa masuk ke mahasiswa MBKM ini, terus kemudian pendaftaran. Nah, nanti kalau statusnya sudah diterima, maka di sini akan muncul status diterima. Kalau kita lihat di sini ada MK konversinya, ini 6 SKS, kemudian ini tidak upload, ini dosen pembimbingnya misalnya sudah ada dan seterusnya. Ini sudah ada. Nah, kalau belum mengajukan bagaimana? Nanti statusnya draft. Draft ini artinya belum disubmit gitu ya. Baru mengajukan, nah belum sampai selesai. Tapi belum dilanjutkan sampai di tahap akhir seperti itu. Terus kemudian, nah ini kalau melihat program-program yang terbuka dan sudah ditutup, ini ya.
Kampus cabang misalnya ini lagi open nih, yang lainnya udah close misalnya. Nanti statusnya seperti artinya yang close ini teman-teman udah nggak bisa daftar. Cuma pengen dilihat saja nih, oh ini ada nih capaiannya nih. Nah, ini cuman ternyata nggak dibuka ya teman-teman nggak bisa daftar. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Daripada lama-lama nanti langsung tanya saja kira-kira apa yang pengen ditanyakan. Silahkan Mbak Isa dipandu. Aduh. Baik, terima kasih banyak Pak Bari atas pemaparannya dan juga penjelasannya. Bahkan tadi sampai diaplikasikan begitu ya untuk aplikasi SIMKA ini. Nah, di kolom chat sudah banyak banget yang bertanya terkait dengan kegiatan MBKM internal maupun terkait dengan aplikasi SIMKA. Karena banyak juga ya Pak ya yang mungkin sudah mencoba nih teman-teman di sini banyak yang sudah mencoba. Namun banyak yang terkendala saat login atau mungkin ada yang masih belum paham gitu ya terkait dengan menu-menunya. Nah, untuk teman-teman di sini jika ingin bertanya silahkan di kolom chat menyebutkan nama, jadi nama lengkap, kemudian dari Telkom University kampus Bandung, Jakarta, atau Surabaya, lalu pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman di sini ada juga yang ingin langsung bertanya, bisa raise hand gitu ya biar lebih jelas seperti itu. Nah, baik kita akan ke pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu ya. Ini dari Rafa Krisnamurti, Telkom University Bandung, Prodi S1 Sistem Informasi. Izin bertanya, apakah MBKM internal ini akan mendapat BBH atau bantuan biaya hidup? Jika ada, apakah BBH-nya akan sama dengan MBKM Dikti? Terima kasih. Gimana tadi Mbak? Bisa diulang Mbak? Pertanyaannya terkait apakah MBKM internal ini mendapatkan bantuan biaya hidup seperti MBKM eksternal seperti itu, Pak. Oke ya, jadi untuk MBKM internal ini memang kita tidak menawarkan, tidak menjanjikan untuk BBH ya, Mbak ya. Jadi yang diunggulkan di sini ya kegiatan MBKM yang di internal artinya nggak perlu apa namanya cari kosan, mikirin biaya transport dan lain sebagainya gitu. Unggulnya sebatas itu sih, memang kita tidak menjanjikan BBH kayak gitu, Mbak. Baik, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini perbedaannya mungkin MBKM internal dengan MBKM eksternal itu ya Pak Bari ya salah satunya begitu. Jadi MBKM internal ini memang dibuat untuk teman-teman yang ingin melakukan pelaksanaan magang gitu ya atau MBKM tapi di kampus gitu. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk kosan lagi di tempat lain gitu kan karena kegiatannya pun masih di kampus seperti itu. Jadi kosnya masih bisa sama, teman-temannya masih bisa sama, tidak perlu ada transportasi jauh seperti itu ya, atau misalkan transportasi keluar kota seperti itu. Nah, jadi memang fokusnya di MBKM internal ini teman-teman bisa mendapatkan experience gitu ya untuk magang gitu di unit-unit dan direktorat di Telkom University dan juga dapat dikonversi hingga 20 SKS gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Oke, ini ada Amiranida dari jurusan MBTI Kampus Utama. Apakah setelah mengikuti MBKM internal di semester depan masih bisa mengikuti MSIB? Lalu apakah saat melaksanakan kegiatan MBKM internal tetap mengikuti kegiatan perkuliahan? Oke, yang pertama dulu kita coba jawab ya. Tadi sebenarnya udah kita singgung ya. Jadi untuk hak mahasiswa ini sebenarnya 3 semester mengikuti MBKM. Tapi yang perlu diingat adalah untuk MBKM internal ini hanya dibatasi selama 1 semester. Ya, jadi kalau memang semester ganjil ini sudah mengikuti MBKM internal, maka di semester genap depannya tidak diperkenankan mengikuti MBKM internal. Tetapi kalau misalnya dia mengikuti MBKM eksternal, dalam hal ini mungkin MSIB, itu masih diperbolehkan. Bahkan kalau semester ganjil berikutnya lagi ngikutin MSIB, itu juga masih diperbolehkan. Karena tadi kuotanya 1 internal, 2 eksternal, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa, bagi saya? Apakah saat melaksanakan kegiatan tetap dapat mengikuti kegiatan perkuliahan? Nah, ini kembali lagi
tergantung dari kebijakan prodi ya Mbak ya. Jadi apa namanya ketika MBKM internal itu hanya dikonversi misalnya ternyata nih setelah dihitung-hitung cuma 10 SKS. Nah, berarti kan tetap harus mengikuti perkuliahan secara normal. Nah, berarti ya kesepakatan di prodi seperti apa? Makanya tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ketika Anda mengikuti MBKM internal ini, pastikan sudah konsultasi terlebih dahulu ke dosen wali dan ke prodi gitu, supaya tidak rugi ke depannya gitu ya. Jadi sudah sama-sama tahu ketika kesepakatan di awal ikut MBKM internal ini dapat 10 SKS, maka 10 SKS sisanya diikuti dengan kegiatan perkuliahan secara normal seperti itu. Betul, mungkin itu juga menjadi salah satu benefit lainnya ya Pak Bari ya. Jadi misalkan ternyata yang dikonversi tidak mencapai 20 SKS, jadi teman-teman di sini masih ada mata kuliah yang perlu perkuliahan onsite begitu ya, apalagi mahasiswa yang mungkin tingkat akhir gitu yang masih ada bimbingan. Nah, ini benefitnya nih. Jadi teman-teman tidak perlu susah untuk berkunjung ke kampus gitu ya, karena kan kegiatannya masih di wilayah Telkom University itu sendiri seperti itu. Nah, itu kenapa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bari bahwa sebelum mendaftar teman-teman di sini wajib untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dosen wali dan juga Kaprodi terkait dengan mata kuliah apa yang akan dikonversikan jika mengikuti kegiatan MBKM di tempat teman-teman memilih seperti itu. Misalkan ada yang mau ikut di Putih tapi jurusannya bukan jurusan sistem informasi atau informatika begitu ya, mungkin dari jurusan lain tapi ingin magangnya ingin di pusat informasi seperti itu. Nah, ini kan kita harus konsultasi ya, apakah diperbolehkan atau tidak, apakah nanti kegiatan tersebut dapat dikonversikan ke mata kuliah teman-teman atau tidak seperti itu. Karena sayang ya kalau misalkan sudah daftar tapi ternyata tidak bisa dikonversi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk teman-teman yang tadi sudah dijawab gitu ya pertanyaannya atau sekilas gitu ya mirip pertanyaannya, mungkin nanti kita akan lewati terlebih dahulu ya. Kita akan membaca yang yang masih belum ditanya seperti itu. Ini dari Rangga Pak, Telkom University Surabaya. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah semua jenis mata kuliah, yaitu mata kuliah wajib prodi, wajib peminatan, pilihan itu bisa dikonversi, atau hanya mata kuliah jenis tertentu saja? Karena kami mendapat informasi kalau mata kuliah wajib prodi itu tidak dapat dikonversi. Ya, betul sekali ya. Kalau mata kuliah wajib prodi memang agak susah dikonversi. Jadi untuk konversinya memang biasanya disediakan di kurikulum prodi itu konversi mata kuliahnya. Apabila itu tidak disediakan, biasanya memang ada mata kuliah Merdeka Belajar itu yang bisa diambil untuk sebagai konversi mahasiswa mengikuti MBKM. Kurang lebih seperti itu. Agak berat memang kalau dikonversi di wajib prodi gitu ya, dan mungkin tidak diizinkan memang di prodi masing-masing. Baik. Ya, jadi kembali lagi ya Pak ya, kita tetap harus konsultasi dulu ya Pak ke dosen wali dan juga Kaprodi terkait dengan mata kuliah apa yang akan dikonversi begitu ya Pak. Jadi tidak bisa nih teman-teman misalkan Bu saya mau konversi mata kuliah ini. Nah, itu biasanya sudah ada pengukuran sendiri dari prodi teman-teman seperti itu. Oke, mungkin juga mau menginformasikan kembali nih, ada beberapa yang bertanya, mahasiswa semester berapa sih yang bisa ikut? Nah, jawabannya mahasiswa semester 5. Jadi, semester 5 itu saat program berjalan ya Pak Bari ya? Betul. Betul, jadi misalkan saat ini teman-teman semester 4, nah program MBKM internalnya ini kan di semester depan, yang mana teman-teman berarti di semester depan itu adalah semester 5. Nah, itu teman-teman bisa tuh ikut, jadi bisa mulai daftar dari sekarang gitu untuk semester 5. Tapi kalau misalkan teman-teman saat ini semester 2, berarti di semester ganjil itu teman-teman semester 3, nah itu belum bisa, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya, jadi kalau misalkan, jadi semester 5 itu minimal di saat teman-teman mengikuti program. Jadi saat program itu berjalan, teman-teman ada di semester 5. Seperti itu. Oke, ini ada dari Aure Farel, Pak, dari Telyu Surabaya. Apakah program ini apakah bisa mendaftar lebih dari satu MBKM internal? Jadi sebenarnya nggak masalah ya, secara sistem nggak masalah. Cuma nanti ketika misalnya Aurel ini diterima semuanya, maka harus dimundur salah satunya gitu ya. Jadi tidak bisa ngikutin beberapa program sekaligus gitu. Terutama kalau misalnya SKS-nya
lebih dari 20 SKS, pasti nanti secara sistem akan tertolak gitu ya. Jadi walaupun di awal itu bisa gitu ya daftar secara berbarengan, tapi nanti di akhir pasti akan dilihat gitu ya oleh admin. Ini ternyata ngikutin beberapa MBKM, maka langsung difilter. Harus milih salah satunya dan salah satunya harus mundur. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bari. Kemudian kita kan di pertanyaan MBKM internal terlebih dahulu ya sebelum kita ke pertanyaan SIMKA. Oke. Ini Pak dari Bunga Pasya dari Telyu Surabaya. Apakah waktu pelaksanaan MBKM internal dilaksanakan serentak atau tergantung mitra? Kemudian berapa lama untuk waktu pelaksanaannya? Nah, ini keunggulan juga ya dari MBKM internal daripada MBKM eksternal gitu ya. Jadi kalau MBKM internal memang sudah kita pastikan untuk pelaksanaannya itu sejalan dengan pelaksanaan semester ganjil berjalan gitu ya. Jadi karena semester ganjil itu mulai dari September, maka pelaksanaan program MBKM ini juga sama gitu ya di September, kemudian di akhir di Januari. Jadi tidak perlu nanti bingung ketika misalnya Pak, ini kegiatan saya belum selesai, nilainya bagaimana? Jadi kalau untuk kegiatan MBKM internal ini dapat dipastikan semua sejalan dengan kalender akademik sih sebenarnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke, ini ada Anggita dari Telkom University Bandung. Misalnya MBKM-nya tentang riset, apakah akan ada mentor terlebih dahulu untuk melaksanakan risetnya atau memang harus expert di riset tersebut? Begitu juga pilihan MBKM yang lain, apakah ada mentor terlebih dahulu? Mentoring, Pak, sorry. Mentoring ya. Jadi tadi ya sebenarnya kan kalau proses MBKM ini keilmuan dari mahasiswa ini udah kita pastikan di awal dulu. Jadi selama semester 1 sampai semester 4 keilmuan-keilmuan yang teman-teman dapatkan di prodi itu sudah dapat dulu. Bekalnya sudah ada. Nah, nanti ketika ada tawaran program misalnya kegiatan riset di MBKM, nah itu sebenarnya ya sudah ada PIC-nya, terus kemudian sudah ada pembimbingnya, itu sudah disediakan oleh program owner. Nah, nanti bagaimana Pak? Apakah kira-kira saya bisa masuk apa enggak? Nah, itu jangan khawatir, itu nanti bakalan ada proses seleksi. Ketika misalnya teman-teman memilih sesuai kualifikasi yang diinginkan oleh program owner, ya berarti otomatis pasti diterima seperti itu. Tapi kalau dinilai nggak qualified, ya udah pasti nanti tertolak di awal, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk apply gitu, silahkan apply saja. Nanti urusan tahu nggaknya biasanya program owner udah bisa menilai nih. Oh, ini harusnya bisa nih mengikuti program magang ini. Ini bisa nih ikuti riset yang akan dijalankan. Jadi seperti itu sih. Jadi saran saya coba saja apply saja, nggak masalah. Nah, nanti tinggal bagaimana program owner ini bisa menyeleksi sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bari. Kemudian oh ya, tadi ada juga nih yang bertanya terkait dengan apakah untuk mengikuti MBKM internal ini mahasiswa belum melaksanakan yudisium gitu. Jadi jawabannya mahasiswa itu harus mahasiswa aktif ya. Jadi sampai kegiatan itu berakhir, teman-teman di sini statusnya masih mahasiswa aktif, yaitu belum melaksanakan yudisium. Betul ya Pak Bari ya? Betul, jadi baik MBKM internal maupun eksternal dapat dipastikan ketika mengikuti MBKM itu mahasiswa tidak boleh diperkenankan yudisium gitu ya. Jadi banyak itu walaupun bukan MBKM internal ya, tapi MBKM eksternal pengen ikut magang di luar gitu ya, tapi ternyata jadwalnya pengen ikut sidang yudisium tuh 2 bulan lagi. Nah, itu nggak diperkenankan kalau seperti itu. Biasanya dari dosen wali juga sudah memfilter, nggak bakalan diizinkan seperti itu. Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, itu kenapa teman-teman di sini harus mendapatkan surat rekomendasi dari Prodi. Itu surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, teman-teman bisa datang ke LAA mungkin atau ke dosen walinya untuk bertanya terkait dengan surat rekomendasi karena itu merupakan salah satu persyaratan dan juga syarat untuk teman-teman dapat dikonversikan. Artinya teman-teman di sini disetujui dan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan MBKM internal ini. Nah, gitu. Jadi, jika misalkan semester 3, semester 4 boleh ya, kan itu sudah sesuai ya persyaratannya bahwa minimal semester 5. Nah, jadi berarti kan belum bisa. Kemudian
seperti yang tadi ingin melaksanakan magang gitu ya. Tapi teman-teman di sini bentar lagi nih atau misalkan udah kepikiran, oh nanti di bulan Oktober akan sidang akhir. Nah itu nggak bisa karena kegiatan ini tuh selama 1 semester. Jadi di akhir semester itu akan diberikan nilai dan akan dikonversi seperti itu. Jadi untuk yang ingin melaksanakan sidang saat pelaksanaan 1 semester depan itu mungkin bisa diurungkan dulu ya niatnya untuk mengikuti MBKM internal seperti itu karena agar tidak mengurangi juga nih teman-teman yang ternyata berminat seperti itu tapi nanti ternyata teman yang keterima mengundurkan diri itu kan sayang ya kasihan seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan terkait dengan SIMKA. Ini dari Telkom University Bandung, Pak, ada Ratna. Pada saat membuka SIMKA, tampilan yang muncul di saya tulisannya, silakan pilih role untuk melanjutkan ke dalam menu, tetapi tidak ada pilihan role apapun di dalamnya. Seperti itu. Siapa Ratna mungkin bisa coba share screen kali ya. Ya, Ratna, masih ada Ratna Ratna di masih sini? ada di sini. Selamat siang, Bapak. Oke, ya. Mungkin boleh langsung share screen, Ratna, buat tahu permasalahannya. Boleh sebentar ya, Kak. Punten, Kak, ini nggak bisa share screen, host disable participant screen sharing, Kak. Oh ya, oke. Sebentar minta host dulu ya. Udah. Oke, boleh dicoba lagi? Sudah bisa? Oke, kalau coba ganti browser, Ratna coba. Ini pakai Chrome ya, atau pakai Edge ini? Pakai Ini Chrome ya. iya pakai Chrome, Mbak. Coba pakai Edge. Pakai share screen-nya yang Edge kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Itu dimasukkan kode itunya. Internal server error. Tulisnya masih error ya, Pak? Nggak bisa ya? Iya, belum bisa, Pak. Passwordnya udah sesuai ya? Iya, sudah sesuai, Pak. Oke. Kalau ke yang Chrome tadi, coba kalau yang Chrome, Kalau yang Chrome seperti ini, Pak. coba di refresh. Masih sama, Pak. Coba di close, kemudian masuk lagi coba. Oh, masih sama ya. Oke, Iya. kita coba catat dulu ya. Iya, Pak. Dari nama NIM nanti boleh dimasukkan ke kolom chat ya. Baik, Bapak, siap. Terima kasih, Oke. Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Ratna. Kita skip dulu ya. Kemudian ada lagi nggak yang ada yang terkendala terkait dengan SIMKA mungkin? Oh, ada juga ya. Wow, cukup banyak. Ini semuanya sama internal. Jadi saat login memang nggak bisa ya. Kalau misalkan seperti itu, Langsung ke Talk aja nanti data-datanya. oke. Jadi teman-teman di sini yang error seperti tadi Ratna, teman-teman bisa masuk ke web bpa.telkomuniversity.ac.id. Nanti di kanan bawah ada kayak logo chat gitu, bubble chat gitu. Nah, nanti teman-teman silakan chat ke Talk to BPA di sana. Nanti ada pilihan nama, bla 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 blanya nanti ya. Ada panduannya. Kemudian silakan isikan permasalahan terkait dengan SIMK-nya. Oke.
Nanti dimasukkan juga username dan apa tadi passwordnya tuh enggak? Username-nya gitu. Username sama name aja. Oh, username sama name untuk SIM-nya ya, biar kita bisa cek seperti itu. Kalau server error, iya betul. Jadi semuanya jika ada permasalahan terkait dengan SIM gitu ya, biar bisa kita cek dulu. Nanti teman-teman bisa langsung ke Talk2 yang ada di web BPA. Ya, nanti bisa diisi data dirinya terlebih dahulu dan juga kendalanya seperti apa. Oke, kemudian sebentar. Ini dari Rachel dari Value Bandung, Prodi S1 Teknik Elektro, Pak. Izin bertanya mengenai daftar MBKM, berarti tidak hanya dapat dilihat pada link yang berupa isi PPT berbagai kegiatan MBKM saja ya Pak. Jadi dapat dilihat juga pada web SIMKA, karena saya sudah coba lihat pada file PPT yang diberikan sedikit sekali untuk Prodi Teknik Elektro. Saya khawatir tidak dapat dikonversi SKS. Kemudian saya juga belum bisa login SIMKA karena server error. Disarankan untuk tiketing putih, maksudnya seperti apa? Coba Rahel ya tadi ya. Iya, Pak. Sama ya kasusnya internal server error ya. Jadi kalau internal server error ini sebenarnya kemarin ya di database putih dari Kamis, sebenarnya Kamis Jumat itu memang ada laporan di kami itu memang sedang ada kendala gitu ya. Nah, tapi kami coba follow up lagi hari ini apakah memang itu masih berlanjut untuk errornya. Jadi semua aplikasi terkait apa namanya MyTelu dan lain sebagainya kemarin memang lagi ada sedikit kendala karena ada sedikit perbaikan di aplikasi baru seperti itu. Dampaknya juga terkait di SIMKA ini mungkin. Nah, tapi mungkin nanti dicoba dicek secara berkala gitu ya terkait kendala-kendala khususnya internal server error ini apakah itu masih berlangsung atau tidak. Nah, sambil berjalan paralel nanti kita akan coba follow up lagi ke putih gitu ya terkait kendala-kendala yang muncul seperti ini. Nah, terus kemudian tadi terkait program ya. Jadi sebenarnya kalau di program tadi di slide PPT itu sebenarnya adalah rekap keseluruhan program. Nah, bisa jadi kemungkinan di SIMKA itu tidak muncul semuanya. Kenapa? Karena tidak dipetakan di mata kuliah tertentu, sehingga mahasiswa tidak bisa melihat program yang melihat program semuanya gitu ya. Misalnya tadi seperti yang saya contohkan, kalau misalnya ada program riset tapi ternyata di prodinya itu tidak memplotting ke BKP riset, maka seluruh program riset tidak akan muncul di SIMKA. Nah, memang yang lebih enak kita melihat list programnya itu bisa dilihat di link yang ada di slide PPT tadi. Nah, dilihat programnya ada apa saja. Nah, nanti kalau misalnya pengen tetap Pak saya pengen ini, nah itu bisa dikonsultasikan ke prodi. Kira-kira apakah itu bisa dibukakan di prodi tersebut atau tidak gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Baik, tadi ada Rizal ya, kalau tadi bertanya kalau di saat daftar MBKM itu not found. Masih ada Rizal nggak di sini? Atau ada yang keluhannya sama, ada yang saat mencari daftar MBKM-nya masih not found? Ada yang kasusnya sama? Mungkin bisa share screen kali ya? Ya. Kalau yang ada kasusnya. Saya Pak Anissa. Boleh mungkin Anissa di share screen kendalanya? Anissa Mawarsari. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, boleh. Oh, seperti itu, Pak. Dasar programnya no data phone ya? Gimana? Iya, Bu. Masih belum Nah, muncul. ini seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau kasusnya seperti ini berarti kemungkinan prodi belum memetakan. Nah, nanti Mbak Anissa bisa coba ke PIC MBKM gitu ya, atau ke Kaprodinya untuk mencoba memetakan mata kuliah yang bisa dikonversi di BKP apa.
Nah, ini berarti belum dipetakan ke BKP manapun ini Mbak. Dari 9 BKP itu belum dipetakan mata kuliah yang bisa dikonversi gitu. Jadi nggak bakalan muncul di sini gitu. Baik, Oke. Bapak, terima kasih. Nah, nanti coba ketika diklik mahasiswa MBKM di bawahnya coba Mbak. Mahasiswa MBKM. Nah, di sini kan bisa melakukan pendaftaran. Coba klik pendaftaran. Nah, di sini ketika Mbak Anissa ini milih program, nggak akan muncul. Nah, not found juga. Karena tadi BKP-nya belum dipetakan sama Prodi. Nah, nanti bisa coba follow up ke Prodi ya, Mbak ya. Baik, Pak. Oke. Oke, mungkin yang kasusnya sama ya seperti Nah, Anissa. sebentar Mbak. Ini bagus juga contohnya. Ini foto profilnya udah diganti ya. Nah, jadi nggak gambar loading lagi. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin mikirnya gambar loading itu berarti sedang loading gitu ya Pak Loading. ya. Iya. Oke, jadi mungkin yang kasusnya sama ya seperti Anissa tadi, bisa langsung coba menghubungi prodinya gitu ya, admin prodi gitu untuk menanyakan terkait dengan PIC MBKM atau dosen walinya mungkin untuk yang tadi sudah diinformasikan bahwa ini tidak bisa muncul jika dari prodinya belum memetakan BKP-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau ada permasalahan yang berbeda untuk SIMKA ini? Itu Mbak Laura Amivia. Boleh, silakan. Mana tadi? Laura, Raisen. yang tadi Raisen? Iya, Oh, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Tadi saya sudah bertanya di kolom chat, tapi belum dibacakan. Mohon izin, saya kebetulan koordinator Prodi Elektro, MBKM Prodi Elektro. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini kan di kampus cabang Teli Surabaya itu ada case informasi terkait pembukaan program magang ini di beberapa unit gitu. Nah, itu kemarin ternyata di RG ini ada beberapa RG yang membuka lowongan untuk mahasiswa magang gitu. Namun kalau yang batch 1 ini kan sudah ditutup. Nah, apakah nanti ada kemungkinan pembukaan di batch 2 seperti itu? Tapi untuk RG-nya ini di batch 1 belum dibuka memang. Oh, di Itu batch 1 ini belum ya. dibuka ya, Bu? Iya, Nah, iya betul. sebenarnya berarti nanti bisa koordinasi ke Pak Philip aja, Bu, untuk pendaftarannya. Oh, Nah, nanti mungkin di batch kedua akan kalau bisa formulirnya dan berkas-berkasnya sudah kita terima sebelum tanggal di batch kedua gitu, supaya kita bisa buka di batch kedua seperti itu, Bu. Oh, berarti masih bisa disusulkan begitu, Pak ya? Ya, nanti kita akan coba buka di batch kedua kalau memungkinkan gitu, Bu. Siap, Yang Pak. penting Karena RPS-nya disiapkan saja, Bu. ya, siap. Karena kita kemarin juga sudah koordinasi dengan Pak Philip. Terus sepertinya juga masih dikomunikasikan dengan BPA. Cuman ini programnya kan ikut juga di Cuwe Pusat, Pak, dengan Teliu. Jadi masih bisa nggih, Pak nggih? Bisa. Iya, Bu. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Bapak. Sami-sami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang belum dibaca pertanyaannya nih karena di kolom chat banyak sekali ya pertanyaannya dari teman-teman tadi gitu ya. Mungkin ada yang terlewat atau ada yang masih bermasalah SIM-nya di luar tidak bisa login dan tadi belum muncul daftar MBKM-nya. Apakah ada? Atau mungkin Pak Bari ada yang mau menambahkan informasi? Ya, jadi kalau tadi ya terkait SIMKA gitu ya, kalau masih nggak bisa login, memang baiknya itu langsung tiketing ke Putih. Insya Allah nanti bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau mau via BPA juga nggak masalah gitu ya. Nanti tetap kita rekap, kita coba sampaikan ke Putih. Tapi kalau di Putih kan biasanya ada kolom langsung tiketing. Nah, itu nanti bisa langsung dimasukkan ke situ. Beberapa kemarin ada yang lapor langsung ke situ gitu ya. Jadi kalau terutama yang internal server error ya, kalau internal server error langsung saja ke Putih nanti bisa diselesaikan. Tapi kalau untuk yang nggak muncul
BKP-nya, nggak muncul program-programnya, itu kemungkinan bukan error, tapi memang dari prodi itu belum dimappingkan, belum dipetakan, sehingga nggak akan muncul program-programnya terkait BKP apapun yang belum dimapping ke mata kuliah tertentu. Itu minimal satu di mapping ke satu mata kuliah aja gitu, itu bakalan nanti udah muncul semuanya. Tapi kalau belum di mapping ke satu mata kuliah pun nggak akan muncul semua program terkait BKP tersebut gitu. Baik, terima kasih Pak Bari. Nah, mungkin teman-teman tadi banyak kan dari admin juga sudah menginformasikan untuk tiketing putih, kemudian Pak Bari juga menginformasikan terkait dengan tiketing putih. Ini sih ada yang kayak tiketing putih itu apa sih? Nah, jadi kalau kalian masuk ke akun Igrasias, nanti ada pilihan menu tiketing. Nah, nanti di situ bisa mengajukan ke pusat informasi seperti itu ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa memberikan apa ya, memberikan kendalanya seperti itu. Jadi kendalanya apa, misalkan tadi tidak dapat login ke aplikasi SIMKA karena apa gitu. Nah, nanti akan diberikan juga tuh evidence-nya apa, di capture aja tadi yang kayak not not found atau kayak internal server error seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan ditindaklanjuti oleh Putih langsung seperti itu. Nah, nanti jawaban tindak lanjutnya itu akan dikirimkan melalui WA atau email yang sudah didaftarkan di Igrasias. Nah, seperti itu mungkin gambaran untuk tiketing Putih. Jadi teman-teman bisa masuk ke Igrasias, terus pilihan menunya ada tiketing, nanti pilih yang ke pusat informasi gitu ya. Atau misalkan ada teman-teman yang nggak bisa untuk tiketing tadi masuk ke Igrasias dan lain-lain, teman-teman bisa mengajukan bisa ke web BPA, ke Talk to BPA. Jadi buka bpa.telkomuniversity.ac.id. Nanti di pojok kanan bawah itu ada seperti bubble chat. Nah, nanti teman-teman bisa langsung chat aja ke admin BPA gitu ya, dengan mengisi data diri dan kendalanya seperti apa. Kayak gitu. Jangan lupa juga nanti di kendala teman-teman inputkan username SIMK-nya ya, biar bisa dapat cepat gitu kami proses. Mungkin seperti itu yang kendala SIM card. Dan juga nih kami mau menambahkan, mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum ada gambaran gitu ya, MBKM internal itu seperti apa. Teman-teman bisa buka YouTube-nya BPA Telkom University. Di situ kita ada podcast terkait dengan mahasiswa MBKM mahasiswa yang sudah mengikuti MBKM internal. Nah, di situ ada tuh mereka bercerita terkait MBKM internal itu seperti apa. Jadi teman-teman di sini mendapatkan gambaran MBKM internal di Telkom University itu seperti apa sih gitu. Nggak kalah seru kok dengan MBKM eksternal di perusahaan lain. Malah benefitnya tadi mungkin tidak berupa BBH ya, tapi bisa dapat waktu yang fleksibel, kemudian lebih dekat juga gitu ya dengan kosan. Jadi tidak perlu pindah kosan, tidak perlu biaya transport dan lain-lain lagi gitu. Dan juga ada episode yang menjelaskan terkait dengan MBKM. Nah, juga teman-teman di sini mungkin ada yang masih baru untuk mengikuti MBKM. Nah, teman-teman bisa cek juga tuh di situ. Jadi jangan lupa untuk cek di YouTube ya, di YouTube-nya BPA Telkom University atau di web bpa.telkomuniversity.ac.id, dan juga kita selalu sharing nih terkait dengan lowongan apa aja yang dibuka gitu ya, lowongan MBKM ataupun lowongan MBKM internal dan mandiri di Instagram bpa.telkomuniversity seperti itu. Nah, teman-teman, oke, di sini Pak Bari sudah kirim ya untuk tiketing putih ya Pak ya, link untuk tiketing putih. Jadi kalau tiketing ke Putih bisa langsung ke link itu saja ya, pakai akun SSO harusnya bisa gitu ya. Untuk menunggu info, nah nanti kan akan dibalas ya. Biasanya kalau misalkan terlewat gitu ya dari jam kita mereplay, membalas, nanti akan masuk ke email. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini jangan bosan ya untuk mengecek email yang sudah dikirimkan, dan juga kita paralel sambil teman-teman di sini update terus SIM-nya gitu, karena bisa saja ternyata yang error servernya atau misalkan ada kendala di mana kayak gitu. Nah, jadi kita saling sama-sama masing-masing mengecek gitu ya. Jadi BPA juga nanti akan konfirmasi, kemudian teman-teman juga sambil selalu mengecek terkait dengan aplikasi dan web dan email tadi gitu. Oke, kemudian mungkin karena waktu juga sudah sisa 2 menit lagi ya dari jam 3,
Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, akan kami segera tutup sesi sosialisasi MBKM internal dan aktivasi SIMK ini. Jika masih ada pertanyaan tadi yang belum terjawab atau masih ada yang bertanya lagi gitu, ada pertanyaan baru, teman-teman bisa langsung ke bpa.telkomuniversity.ac.id, nanti bisa langsung bertanya di Talk to Web BPA, seperti itu. Sebelum kita mengakhiri acara sosialisasi ini, host akan mengirimkan link untuk daftar hadir ya, daftar hadir teman-teman di sini. Seperti itu. Nanti akan dikirimkan di kolom chat. Baik, saya ucapkan, kami dari BPA mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman mahasiswa dari Telkom University Kampus Bandung, Telkom University Kampus Jakarta, dan Telkom University Kampus Surabaya. Dan juga di sini ada mungkin dari bagian kemahasiswaan atau mungkin dari prodi dan fakultas. Kami ucapkan terima kasih telah hadir pada acara sosialisasi di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan gitu ya, atau mungkin ada kurang informasi, bisa langsung menghubungi bpa.telkomuniversity.ac.id. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Bari dan Pak Maki yang sudah hadir pada hari ini dan memaparkan terkait dengan MBKM internal dan juga aktivasi SIMK pada siang hari ini. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup acara sosialisasi MBKM internal dan aktivasi SIMK. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, terima kasih Mbak.